Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman pendengar semua, pemirsa semuanya. Kembali lagi di YouTube channel, Spotify channel Ngaji Politik bersama saya Fairuzan Ruzaman Hasani. Di sini saya ditemani dengan teman saya, yaitu Mas Yoga Leite. Ya, Mas Yoga. Kita sekarang sedang ada di Misi Igoy Cafe, Kaliber Cafe dan Koi ya, Mas. Sangat menarik sekali. Di sini kita duduk santai bareng sambil ngopi, minum putih. Mas juga pesan apa ini? Air putih saya. Tadi pesan apa juga? Nasi kulit dan air putih. Saya pesen ini kopi latte dan di sini kopinya enak sekali ya, Mas. Nah, Dan selain itu juga selain kopi di sini kita bisa menikmati daya tarik lain dari kopi ini. Ada itulah koi, ikan-ikan koi yang menjadi daya tarik pengunjung di sini. Dan ini saya juga akan menyapa teman-teman yang sering berkunjung ke kafe koi, ya sangat rekomendasi lah untuk datang ke sini. Seperti itu. Nah, kita mau ngobrol apa nih, Mas? Kita akan ngobrol mengenai Islam dan filsafat membangun peradaban. Islam dan filsafat membangun peradaban. Ini pembahasan kita. Mungkin sekilas kelihatan jeru ya, Mas, Nah, kelihatan itulah. sulit ngapain gitu dipikirin, tapi menurut saya dan Mas ini, saya pribadi menilai bahwa filsafat dan Islam itu sebagai agama itu sudah sering berbenturan Nah, atau memiliki sebuah relasi yang layak untuk kita gali bersama. Apalagi ketika kita berbicara sebagai filsafat, sebagai cara berpikir, itu banyak sekali atau orang-orang yang berpikir dengan cara filsafat atau kita sebut sebagai filsuf mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menemukan teori untuk mempertanyakan kembali khususnya seputar agama. Dan hal-hal yang menarik ketika filsafat dikaitkan dengan agama yang nanti akan kita bahas, Mas juga, itu akhirnya orang-orang filsafat ini ada yang kemudian capek mikirin agama, karena seolah-olah filsafat dan agama ini adalah dua kubu yang tidak bisa untuk disatukan, Mas. Nah, kalau menurut saya pribadi mungkin ya nanti akan dibahas kalau filsafat itu terkait dengan akal, sementara agama itu terkait dengan keyakinan. Nah, sebelum masuk ke sana ini, Mas Yoga, kira-kira menurut Mas Yoga sebagai mahasiswa ilmu filsafat dan telah mendalami ya seputar filsafat sendiri, filsafat itu seperti apa sih, Mas, dan bagaimana kita merekonstruksi filsafat itu sendiri sebagai orang awam pada khususnya? ya, terima kasih Mas Oza atas kesempatan. Kita kalau misalnya berbicara mengenai apa itu filsafat, itu definisi paling sederhananya adalah filsafat itu membahas dua hal yang paling penting, yaitu cara berpikir dan bagaimana cara manusia itu hidup. Kalau misalnya kita mempelajari bagaimana filsafat itu berpikir, itu kita erat kaitannya dengan ilmu logika atau mungkin di pesantren-pesantren dikenal dengan ilmu mantik. Ya, mantek ya. Kemudian kalau misalnya bagaimana cara kita hidup, itu bisa biasanya kalau misalnya di pesantren-pesantren atau di dalam kultur keagama itu disebut sebagai ilmu akhlak seperti itu kan. Nah, filsafat itu mempelajari mengenai dua hal itu, bagaimana cara kita bisa berpikir yang benar, kemudian bagaimana cara kita hidup dengan cara yang benar. Nah, di dalam relevansinya dengan agama atau korelasi dengan agama, ini kadang-kadang yang pertama yang cara berpikir mungkin aman di sini. Tetapi yang kedua, bagaimana cara hidup, di sini terjadi problem. Kadang-kadang ada seseorang yang lebih mementingkan akalnya daripada revelation atau wahyu yang ada di dalam agama-agama samawi seperti itu. Tapi ada juga yang berusaha untuk mengcombine antara yang dari wahyu ini dengan yang berasal dari akal manusia atau akal seperti itu. Jadi di situ bisa ditarik buat kesimpulan pertama ya, atau pokok pertama, bahwa filsafat itu mencakup dua hal ya, sebagai cara berpikir dan cara bertingkah laku. Kalau di dalam agama itu nanti terkait dengan bagaimana kita memikirkan wahyunya itu, dan terhadap tingkah laku tadi seperti dengan akhlak ya. Mungkin di sini saya mau menanggapi dari sudut pandang ketika dikorelasikan dengan agama, Mas. Agama ini kan seperti yang kita tahu merupakan properti individual setiap manusia yang fitrahnya ya bisa dikatakan lah sebenarnya setiap manusia memiliki keyakinan, walaupun di satu sisi ketika itu diformalitaskan agama atau yang bentuknya mungkin belum menjadi agama yang diakui oleh satu negara gitu. Bahkan di Indonesia sendiri kan banyak ya, Mas ya, kayak kita hanya mengakui beberapa agama, namun ada
kepercayaan yang itu juga percaya Tuhan, Mas. Nah, Nah, itu percaya Tuhan, dan kalau di dalam hitam di atas putih aturan kita memang belum disebut sebagai agama. Tapi menurut saya sendiri, agama itu adalah ketika kita memiliki keyakinan terhadap Tuhan dan keyakinan cara hidup kita, khususnya yang sifatnya tadi ilahiyah. ilahiyah. Terus menarik sekali ketika agama yang menjadi properti individual kita, bagaimana hubungan kita atau di dalam Islam menilai sebagai hablum minallah, ini kemudian dicampur adukan berbenturan dengan pemikiran filsafat. Dalam hal ini, dalam kontekstualisasi ini, bisa nggak sih sebenarnya agama, sebelum kita ke Islam ya, sebenarnya agama, ketika kita mendalami suatu agama, kita mempraktikkan ajaran-ajaran agama, tapi kita juga tidak menolak adanya ilmu filsafat, tidak menolak bagaimana filsafat sebagai landasan teologis kita kayak gitu. Itu bisa enggak dengan seperti itu sebelum menjurus ke Islam itu sendiri? Kita mungkin harus berbicara ke belakang terlebih dahulu ya, terkait dengan sejarah hubungan antara agama dengan filsafat. Kita tahu kalau misalnya di abad-abad pertengahan hubungan antara filsafat dengan agama itu saling terikat satu sama lain, berkaitan erat satu sama lain. Kita tahu filsuf-filsuf Islam itu kan berkaitan, sangat korelasinya dengan agama itu sangat erat seperti itu. Kemudian itu kan lama-lama antara filsafat dengan agama itu kan punya jalur masing-masing ketika abad pencerahan atau apa. Renaissance itu. Ya, Renaissance. Ini kan sebenarnya harus dipahami juga dalam konteks sosial politik juga. Tidak bisa serta-merta dari dalam pikirannya ansih, pikiran filsafat itu sendiri, tetapi juga dipahami juga kondisi sosial politik yang ada pada saat itu di Eropa dan di Timur Tengah, kalau tidak salah ketika setelah penyerangan bangsa Mongol kan, Al-Hikmah atau perpustakaan Al-Hikmah itu kan semuanya kan dibabat habis oleh bangsa Mongol, dan kemudian tingkat ilmu pengetahuan itu kan dibawa dari Arab ke arah Eropa seperti itu. Nah, di situ banyak puing-puing dari filsafat Yunani dan filsafat Islam yang tercecer dan dibawa ke Eropa lalu dikembangkan oleh filsuf-filsuf Barat. Ya, ilmuwan Barat. Tetapi waktu itu kan karena tidak ada sistem sitasi yang memadai, akhirnya orang mengira bahwasanya itu pemikiran dari Barat. Murni, ya. Ya. Itu mungkin saya menanggapi sedikit ya, Mas. Ya. Jadi sebenarnya kita di Islam itu banyak pemikir-pemikir, ilmuwan-ilmuwan Islam yang membangun peradaban sesuai judul kita itu tadi. Nah. Tidak hanya mungkin khususnya dalam bidang filsafat, tapi dalam politik, astronomi, matematika dan sebagainya, ilmu kedokteran dan sebagainya. Namun kita sebagai orang Islam seringkali kita kurang memperhatikan sitasi itu tadi, atau pembukuan. Atau klaim atas hak cipta kita. Nah, itu kita tuh males buat menulis, Mas, kadang. Nah, itu menjadi satu kritik ya sebenarnya. Akhirnya orang-orang Barat yang di sana mungkin cenderung lebih aware atau lebih peka terhadap pembukuan penulisan, itu mereka karena dulu mungkin ya bisa saja ya mungkin di dalam tanda kutip mengcopy atau mengambil referensi-referensi dari pemikiran-pemikiran ilmuwan Islam pada zaman Islam. Nah, jadi untuk membangun kesadaran itu saya kira tidak cukup hanya berpikir, tapi harus benar-benar dituangkan, Mas, ya. Dituangkan. Kayak kalau kita mau ngopi lah ya, Mas, ya. Ngopi itu kan kalau cuma diracik, cuma dipikirin, wah saya pengen buat kopi, ya nggak akan menikmati kopi kayak gini. Nah, kayak gitu. Kalau udah dituangkan baru terasa. Mungkin bisa dilanjut, Mas. Bahkan kalau misalnya kita baca terkait dengan pemikiran-pemikiran yang di awal-awal modern di Eropa, misalnya René Descartes, Cogito ergo sum, itu ada penelitian terbaru dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Filsafat, dosen saya kebetulan itu menemukan bahwasanya ada korelasi antara Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, dengan pemikirannya Al-Ghazali. Tetapi di sini karena tidak ada sitasi ya mumpuni, hanya ini semacam loss. Malah yang lebih dikenal masyarakat pemikiran dari René Descartes. Padahal itu sebenarnya pemikirannya Al-Ghazali. Kemudian yang kedua terkait dengan pemikiran-pemikiran politik yang plural, kemudian masyarakat plural. Itu sebenarnya kan kalau misalnya kita melihat masyarakat plural pertama, pemikiran pertama itu kan dari John Locke. Ya. Padahal John Locke itu kan mempelajari pemikiran plural itu justru berasal dari Al-Quran. Ya. Di situ kan ada semacam bagaimana kemudian kita menghargai hak-hak
minoritas, kemudian bagaimana manusia itu bisa kemudian menggali potensinya. Di situ kan sebenarnya sudah dijelaskan, dan ini karena memang tidak ada citasi yang begitu jelas, akhirnya terjadi miskomunikasi bahwasanya yang ini itu punya Barat, yang ini punya Islam. Padahal sebenarnya yang ini berasal dari Islam sebetulnya. Nah, di sini ada semacam miskonsepsi sebetulnya bahwasannya banyak pemikiran-pemikiran yang berasal dari Eropa itu sebenarnya asal usulnya adalah pemikiran yang berasal dari Arab atau mungkin Timur Tengah, atau mungkin pemikiran-pemikiran Islam yang bersumber dari wahyu dan sunnah seperti itu. Menarik ketika pemikiran filsafat ini kita kaitkan dengan Islam tadi. Mungkin Mas juga sudah mengulas bagaimana sejarah pasca abad pencerahan yang itu sudah lama lah, ratusan tahun setelah Islam itu muncul, bahkan Al-Quran itu sudah dibaca dan dihafal oleh berbagai umat Islam saat itu. Islam sendiri kan mungkin di awal masa Rasulullah itu dalam kurun waktu 23 tahun kurang lebih pasca diangkat sebagai Rasul pada usia 40 tahun itu mampu membangun suatu peradaban, dari suku atau dari kelompok manusia yang tadinya bahkan tidak dikenal oleh dunia menjadi kelompok yang paling bersejarah untuk membangun dunia. Itu suku Arab Saudi, dan menjadi kekhalifahan saat itu. Pasca Rasulullah ini sebenarnya perkembangan Islam itu menjadi semakin pesat, dan bahkan Rasulullah kan di situ juga meracik berbagai strategi perang, kemudian menjadi presiden atau kita katakanlah pemimpin negara yang ulung dan sebagainya. Dan menurut saya itu juga dibantu dengan pemikiran-pemikiran filsafat, bagaimana Rasulullah itu sebenarnya adalah yang cerdas. Dan kalau mungkin saya boleh mengutip di sini, saya dengarkan dari Dr. Fakhruddin Faiz ya di filsafat Islam, dan saya pernah ngaji sama beliau sekali kebetulan, itu mengatakan bahwa sebenarnya filsafat dan agama khususnya Islam ini bisa menjadi yang pertama ya. Jadi pertama itu saling mendukung. Dalam artian misal kita berbicara tentang sosok Nabi, filsafat tadi adalah bagaimana cara berpikir dan cara bertingkah laku, dan Nabi adalah orang yang ditiru, yang diteladani cara berpikir dan tingkah lakunya mana. Nah, artinya Nabi itu harus orang yang satu fatona, harus dua dia tahu juga menyampaikan. Nah, ketika Nabi itu tidak pintar, ya dia tidak atas atau tidak, Allah tidak akan memilihnya. Nabi kan seseorang yang dipilih sama Allah. Artinya Nabi memiliki pemikiran yang cerdas untuk mempertanyakan kembali. Ketika wahyu Allah itu turun, ketika mungkin ada petunjuk-petunjuk dari Allah, tidak serta-merta langsung mengikuti, tapi sebelum mengikuti pasti ada, bahkan kisahnya Nabi Musa sebagai kalamullah yang berdialog dengan Allah di Bukit Sinai saat itu kan mempertanyakan juga sama Allah, ya kenapa seperti ini, kenapa bangsa Mesir saat ini seperti ini, kenapa saya diasingkan dan sebagainya gitu kan. Jadi menurut saya ya Nabi adalah orang yang pintar, dan orang yang pintar itu korelasinya dengan filsafat, mampu untuk mengembangkan pola pikir, cara berpikir dan cara berperilakunya. Menurut saya di situ pentingnya ya Mas. Kemudian di sini menurut Mas juga posisi agama Islam dan filsafat itu sendiri saat ini itu ada dalam posisi apa? Apakah agama itu selamanya ikut andil dalam atau filsafat filsafat itu selamanya ikut andil dalam perkembangan suatu agama, atau filsafat dan agama adalah suatu posisi yang harus dipisahkan, atau bahkan sebaliknya? Ini kan Mas juga kan juga mahasiswa filsafat, teman-temannya banyak juga ya. Ada orang yang belajar filsafat sampai lupa agamanya, sampai menjadi orang yang mungkin mohon maaf ateis, tidak percaya Tuhan. Nah, itu di ruang lingkup itu posisi filsafat dan agama khususnya Islam seperti apa? Kalau kita misalnya menyoroti terkait dengan pemikiran-pemikiran Islam modern atau kontemporer, kan kita bisa menggali pemikiran atau hubungan antara filsafat dengan agama itu lewat pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Islam kontemporer, kayak misalnya Kiai Abdurrahman Wahid. Di situ kan seorang intelektual juga, kemudian ada Nurholis Majid, kemudian Jamajid Fahri yang menulis banyak sekali terkait dengan bagaimana secara Islam, kemudian pemikiran-pemikiran Islam yang ada di situ. Dan sebenarnya kan semua pemikiran-pemikiran Islam yang kontemporer itu kan tidak lain dan tidak bukan kan berasal dari ajaran Islam itu sendiri.
meskipun Dan itu Al-Quran itu ya sendiri. Islam itu sendiri ya ada Al-Quran, As-Sunnah segala macam, tetapi kemudian dikombin dengan pemikiran dari Barat, yang mana pemikiran Barat itu kan positivistik, empiristik, dikontekstualisasikan seperti itu. Kalau misalnya kita belajar mengenai pemikirannya Nurholis Majid, kita akan mendapatkan bagaimana cara beragama yang di zaman itu tahun 70 sampai tahun 90 kan dikenal istilah namanya sekularisasi atau pemisahan antara kehidupan yang duniawi dengan yang kehidupan yang akhirat, atau yang profan dengan yang sakral seperti itu. Itu kan sebenarnya kita bisa menggali itu lewat suatu telaah yang sangat rinci, bahwasannya memang di dalam ajaran Islam sendiri kan ada pemisahan antara kehidupan duniawi yang mungkin di dalam Al-Quran sendiri kan dikatakan melelahkan atau melupakan segala macam, tetapi juga ada kehidupan akhirat. Jangan sampai ketika orang itu hidup di dunia, jangan sampai kemudian dia mengatakan bahwasanya kehidupan dunia ini adalah hal yang lebih penting daripada kehidupan yang sifatnya adalah akhirat seperti itu. Kita bisa melacak pemikiran-pemikiran Islam kontemporer dengan menggali lebih dalam pemikir-pemikir Islam kontemporer. Nah, mungkin menanggapi yang Mas juga sampaikan tadi ya tentang kehidupan dunia dan akhirat. Ini kan kaitannya dengan membangun peradaban tadi ya Mas. Kalau di dalam Al-Quran sendiri ada salah satu ayat yang menyampaikan bukan Al-Quran, As-Sunnah ya, hadis. Itu menyampaikan ikmali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka ta'isu ghadan. Ka'annaka tamutu ghadan. Jadi bekerjalah kalian untuk urusan-urusan dunia kalian seolah-olah kalian akan hidup selamanya. Sedangkan berusahalah, kejarlah untuk urusan akhirat kalian seakan-akan kalian akan mati esok hari. Artinya ya kalau dalam agama menurut saya Islam itu sebenarnya di situ seimbang, lebih ke balance antara urusan akhirat dan dunia. Walaupun memang sebenarnya hakikatnya kita semua mengejar kemuliaan di akhirat, tapi tidak boleh melupakan ikhtiar atau sesuatu yang sifatnya duniawi, bekerja. Jadi bukan mungkin kalau dalam salah satu aliran Islam Jabariyah di situ mengatakan bahwa sebenarnya manusia, makhluk semua itu sudah diatur takdirnya oleh Tuhannya. Artinya kita sudah memiliki skenario hidup. Nah, jadi kadang orang berpikir di aliran Jabariyah itu, ya kita nggak usah ngapa-ngapain. Perkara kita nanti jadi orang sukses, jadi petani, jadi dosen, atau jadi presiden bahkan, itu sudah ada yang mengatur Allah. Nah, terus karena dia nggak berpikir, karena dia mungkin di situ tidak menerapkan ilmu filsafat tadi, akhirnya dia terus diam diri dan menyerahkan semua kepada qadarullah, yang sebenarnya Allah memerintahkan bahwa Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum tanpa usaha kaum itu sendiri kayak gitu. Dan itu disampaikan beberapa kali di dalam sejarah-sejarah Islam, khususnya di dalam kasus-kasus peperangan dan pembangunan misal Fathul Makkah atau pembangunan kerajaan Islam di Madinah dan sebagainya. Nah, itu menarik Mas juga diulas di situ. Ini Mas, kita akan masuk ke dalam pembahasan Islam itu sendiri ya. Sekarang kita masuk ke Islam. Nah, Islam itu sendiri kita mengenal yang namanya ketauhidan. Nah, ketuhanan bahwa Tuhan itu satu, dan bahkan boleh saya mungkin di sini ya tegaskan lagi. Ya terus gimana dengan nabi-nabi Allah sebelum rasulnya yang saat itu belum terserahkan dengan Islam. Saya itu mereka mengikuti yang namanya ajaran tauhid. Sudah percayalah dari dulu bahwa Tuhannya satu, yaitu Allah, dan nilai-nilai ajaran itu sebenarnya semua akhirnya disempurnakan di Al-Quran, di dalam Islam, di mana dalam Al-Maidah ayat 3 sudah difirmankan sama Allah ya, wa akmaltu lakum dinakum, aku sudah menyempurnakan kepadamu agamamu. Akhirnya kan Allah kemudian mencabut nyawa atau Rasulullah saat itu kemudian wafat lah ketika agama Islam itu sudah sempurna. Ini menarik Mas, dalam ajaran Islam sendiri itu dikenal yang namanya istilah ketauhidan, dikenal namanya ilmu kita itu perkara-perkara yang sifatnya ilahiyah, sifatnya ghaib ya kan, itu kayak surga dan neraka, Tuhan itu seperti apa wujudnya, terus apakah Allah itu kuasa. Misal ada pertanyaan kayak gini, misal Allah itu kan bisa maha kuasa, bisa menciptakan apapun. Bagaimana jika Allah menciptakan sebuah batu yang batu tersebut tidak bisa Allah angkat kayak gini? Nah itu terus kita berpikir keras lah.
Karena Allah mampu melakukan apapun, atau Tuhan dalam hal ini mampu melakukan apapun. Tapi bagaimana jika Tuhan menciptakan suatu batu yang tidak bisa diangkatnya sendiri? Berarti Tuhan nggak mampu melakukan itu. Nah itu kan kayak suatu hal yang mungkin ranahnya di dalam filsafat. Itu menurut pandangan Mas juga tentang hal-hal seperti itu. Kalau misalnya kita belajar mengenai apa namanya ketauhidan itu kan benar sekali bahwasannya ilmu ketauhidan itu kan sebenarnya kan bukan kemudian titik awalnya adalah ketika Islam itu muncul di abad ke-6 ya, ke-6 Masehi. 670 Masehi. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri di dalam mungkin di dalam bukunya Karen Armstrong kalau tidak salah Ya. itu dia menuliskan bahwasannya agama yang paling awal manusia itu justru agama monoteistik atau agama yang apa istilahnya itu memiliki satu Tuhan, tetapi kemudian dalam perjalanan waktunya manusia itu semacam punya gambaran bahwasanya oh ini ada dewa, ini pertanian, peternakan segala macam, berkembanglah mulai dari seiring situ dengan perkembangan cara berpikir manusia. cara berpikir manusia. Hanya yang agama monoteistik ini akhirnya kan lambat laun kan semakin sedikit pengaruhnya. Dan ini kan nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah ini kan sebenarnya untuk mengingatkan kembali manusia bahwasanya Tuhan itu ya satu itu, karena kan Tuhan-Tuhan yang lain kan hanya semacam gambaran dari manusia, bagaimana manusia itu menerjemahkan fenomena-fenomena alam, kemudian bagaimana manusia menghormati alam dengan mungkin hewan, kan banyak hewan juga yang kemudian menjadi mitologi di dalam kehidupan masyarakat sosial di dalam peradaban dunia seperti itu. Nah kalau misalnya kita belajar soal tauhidan itu kan sebenarnya yang paling sederhana tapi paling mengena dalam Islam adalah Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Mungkin kalau misalnya kita belajar mengenai ilmu tafsir, mungkin kalau saya beberapa waktu lalu mungkin secara sengaja mungkin belajar mengenai tafsir Al-Ibris seperti itu dari ayahnya Kiai Haji Mustafa Bisri seperti itu, atau Bisri Mustafa. Itu kan dikatakan di situ bahwasannya Tuhan satu yang menyatui siji sing ngijeni ya kan, kalau bahasa Jawanya gitu. Kalau bahasa Indonesia agak rumit rumit. Paling enak emang makanya kita kan kita pakai pegon kan ya, pegon Jawa seperti itu. Dan situ kan sebenarnya sudah sangat jelas, dan ini justru malah konsep ketauhidan yang menurut saya itu sebenarnya tapi sangat mengena dibandingkan dengan konsep ketuhanan di dalam agama-agama yang lain. Di agama-agama yang lain itu bahkan konsep ketuhanannya saja itu belum selesai. Tapi kalau misalnya di Islam itu sudah sangat jelas. Di dalam surat Al-Ikhlas itu sudah, pokoknya kalau misalnya perdebatan Islam itu tidak mungkin perdebatan Islam itu sampai ke arah ketauhidan. Tidak mungkin ada hal-hal yang kemudian sampai gontok-gontokan, itu masih tidak akan pernah ada. Kalau di agama lain mungkin ada. Mungkin seperti itu Mas. Nah ini menarik ya apa yang disampaikan Mas Yuka. Mungkin kalau dari saya menanggapi, kita sebagai umat Islam itu kan sebenarnya dibagi menjadi dua tingkatan. Ada yang tingkatannya mujtahid, ada yang muqallid. Mujtahid itu kan orang-orang yang memiliki tadi mungkin di situ menggunakan filsafatnya, atau seorang filsuf dengan pemikiran yang mungkin dikatakan radikal berpikir secara keras itu untuk menciptakan sebuah hukum atau untuk menciptakan sebuah ajaran yang akan diikuti orang-orang. Itu kan mereka mungkin katakanlah dari 4 mazhab besar utama di dalam ulama itu sendiri, ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, semuanya adalah seorang katakanlah mujtahid. Nah, semuanya juga merupakan filsuf, pemikir. Mereka menggunakan filsafatnya, menggunakan pemikirannya untuk mencetuskan suatu hukum yang akan diikuti oleh banyak umat, banyak masyarakat pada umumnya. Terus ada orang dengan tingkatan kedua yaitu muqallid, orang yang hanya mengikuti. Nah, menurut saya hanya mengikuti ini tidak boleh kita terus langsung mengikuti. Nah, kalau dalam Islam sendiri itu kita Islam itu cenderung melarang atau taklid buta. Taklid buta itu tidak boleh kayak gitu. Artinya mau nggak mau kita juga harus mempertanyakan kembali ketika itu ada orang yang ijtihad, walaupun sudah ijtihad kan nanti ada tingkatannya mungkin orang-orang yang boleh berijtihad yang belum pernah melakukan dosa, yang diikuti diakui kebenarannya, seorang hakim yang adil dan sebagainya. Tapi tetap dipikirkan kembali enggak, karena di situ yang namanya manusia ada yang namanya ikhtilaf, ada yang namanya perbedaan mazhab, ada yang namanya perbedaan pendapat kayak gitu.
Nah, terus berbicara ketauhidan tadi, nah di sini juga kalau di dalam pesantren khususnya kan kita mengenal ilmu ketauhidan ada banyak pembelajaran kitab kuning yang disampaikan itu yang membahas tentang jumlah malaikat, tentang jenis-jenis surga dan neraka, terus dosa, terus ada fadilah keutamaan pahala yang semuanya kan sifatnya ghaib. Dalam Al-Baqarah kan di awal surah kan sudah disampaikan ya, apa yang namanya manusia itu kita itu harus mengimani hal-hal yang nyata yang terlihat dan hal yang gaib kayak gitu, bahkan jin, iblis dan sebagainya itu kan ada di situ. Menurut saya ketika tingkatan kita belum mencapai ranah yang dalam hal mungkin pengetahuan agama yang mumpuni dan luas, dia cukup ikut aja, tapi itu memperhatikan pemikiran kita supaya tidak menjadi taklid buta. Ya udah, tidak usah terlalu jeru-jeru mikir tadi ketuhanan, tentang juga tentang kematian, tentang jodoh juga ya. Mungkin nanti di lain episode bahas tentang itu. Nah, terus jadi filsafat dan Islam kalau kita sebagai orang awam ya mungkin bisa dipisah. Tadi yang saya sampaikan di awal, filsafat dalam kaitannya dengan akal, terus Islam kaitannya dengan keyakinan. Kalau bahkan kalau tidak salah ya Mas, mungkin bisa dikoreksi, Immanuel Kant itu mengatakan berilah ruang pada dirimu untuk agama. Jadi agama kasihlah ruang sendiri ya, jangan dicampur lagi. Saya itu paling pas buat orang awam. Berbeda jika kalian mungkin sudah mempelajari tentang filsafat itu sendiri, sudah mempelajari agama dengan dasar pola keyakinan yang kuat, itu kalian bisa dalam posisi yang nomor 2, yaitu bisa filsafat digunakan untuk memperkuat agama. Misal atau dalam kasusnya ketika misal contoh Imam Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Yang Ar-Risalah itu kemudian digunakan sebagai rujukan ulama-ulama selanjutnya untuk melakukan istihad, untuk membandingkan hukum, untuk mencetuskan suatu hukum. Itu kan artinya dengan kontribusi itu Imam Syafi'i memperkuat agama Islam dengan cara itu. Nah, terus yang posisi nomor 3 ini yang sebenarnya sangat riskan ya, itu ketika filsafat menjadi agama itu sendiri. Nah, ini nanti boleh jangan juga. Filsafat menjadi agama itu sendiri adalah ketika kamu sudah tidak tidak memperdulikan ketentuan agama. Jadi cara kamu berpikir adalah dengan kamu memikirkan kembali benar atau tidaknya suatu agama atau khususnya ajaran-ajaran Islam. Kayak tadi mungkin tentang Tuhan, Allah Maha Kuasa, terus Allah itu tauhid dan sebagainya itu. Nah itu kalau kamu nggak kuat, yang ada malah dalam kasus-kasus ya Mas. Mungkin kalau saya mengatakan kayak kasus-kasus, karena nggak semua orang. Kasus-kasus tertentu justru kamu dengan filsafatmu yang terlalu dalam, agamamu akan menjadi rusak, dapat merusak agama, bahkan kamu bisa murtad dan itu keluar dari agama. Nah, saya yang paling pas di posisi yang pertama, kita sebagai orang awam silahkan dipisahkan. Nah, kalau kita bisa mengakomodasi dengan baik, bisa masuk ke posisi 2, filsafat yang membangun agama. Nah itu tanggapan Mas Yuka seperti apa sebelum kita akhiri? Oke. Ini sebelum diakhiri ya, karena tadi mengutip Immanuel Kant, saya juga akan mengutip Immanuel Kant. Boleh. Itu. Immanuel Kant juga pernah berkata begini, ada yang kita tahu dan itu memang ada yang kita tidak tahu dan itu memang ada yang kita tidak tahu dan kita tidak pernah tahu itu ada atau tidak. Ya. Oke. Fungsi dari filsafat adalah yang nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 3 terkait dengan harapan, bagaimana tentang kehidupan sesudah mati di luar jangkauan pengetahuan manusia. Ya. Karena kan kita hanya kalau misalnya kita hanya menggunakan akal, itu kan antara 50-50 ada atau tidak ada. Tetapi kalau misalnya kita bermain seperti itu kan seolah-olah kayak penjudi kan. Ya kalau ada syukur, kalau tidak ada ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita dengan agama, dengan keyakinan yang kuat, kalau misalnya itu ada, berarti selamat. Kalau misalnya tidak ada ya tidak apa-apa, dia menjalani kehidupannya dengan baik. Karena kan agama mengajarkan bahwasanya akhlak baik, bagaimana memperlakukan orang tua, memperlakukan sesama teman, kemudian orang yang berbeda agama pun dihormati juga di dalam agama. Jadi tidak ada ruginya ketika ini Leibniz pernah mengatakan bahwasannya seseorang yang belajar filsafat secara dangkal akan jauh dari agama. Tetapi orang yang belajar filsafat secara mendalam, kemudian secara teratur dan benar, dalam artian ada hukum-hukum logika yang dipenuhi di situ, maka justru dia akan semakin mendalami agamanya. Nah, mungkin itu penutup saya. Oh ya, menarik
yang disampaikan Mas Yoga. Jadi terkait dengan filsafat tentang cara berpikir kita itu merupakan satu komponen yang penting untuk setiap umat beragama, khususnya Islam. Nah, Islam dari dulu memang sudah mengajarkan seperti itu. Terbentuknya Islam dan bisa jaya sampai sekarang adalah atas dasar pemikiran-pemikiran mendalam dari ulama-ulama, dari Nabi, dari para sahabat sebelumnya. Kita sebagai umat Islam, marilah untuk tetap jangan menjadi taklid buta, jangan menjadi orang yang hanya ikut-ikut secara buta, tapi mempertanyakan kembali tentang kebenaran, bahkan mungkin bisa di situ memperhatikan ikhtilaf dari para ulama. Karena pada dasarnya setiap manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Dengan filsafat, kalau yang saya pernah dengar di situ, itu orang menjadi semakin bijak, jadi wise. Nah, saya kebijakan ini sangat erat kaitannya dengan agama, karena orang yang bijak dalam beragama, dia mampu memposisikan dirinya dengan benar bagaimana cara dia bertindak, bagaimana cara dia berpikir dan melakukan sesuatu. Nah, ini menarik sekali ya pembahasan filsafat dan agama ini, dan khususnya tentang Islam itu sendiri. Dan kita lihat sekarang Islam tidak besar seperti ini ya, salah satunya karena kontribusi filsafat, karena kontribusi dari pemikir-pemikir Islam juga itu tidak bisa ditutupi. Terus mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas ini Mas, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seputar filsafat dan agama. Jadi nanti bisa kaitannya dengan bagaimana kita menanggapi tentang jodoh yang sudah diatur Tuhan. Nah, terus bagaimana kita menanggapi tentang kematian, bagaimana kita menanggapi tentang tadi yang saya sempat ulik sebentar tentang takdir, jadi orang sukses atau orang yang mungkin miskin dan kurang berhasil, itu bagaimana? Itu mungkin di episode selanjutnya kita bisa menggali lebih dalam. Terima kasih pemirsa semua, pendengar semuanya. Jika ada kesalahan, ada kekurangan, silahkan boleh dikomentari, boleh dikoreksi. Ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami dari Ngaji Politik juga mengucapkan selamat Hari Santri untuk teman-teman santri dan seluruh warga Indonesia. Semoga semakin semangat dalam berjuang untuk mencari ilmu di pondok pesantren dan dimanapun kalian berada. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.